Baik, selamat malam kawan-kawan. Mudah-mudahan malam ini diberikan kesehatan selalu. Malam ini saya coba membahas terkait, ada yang menggelitik di pikiran saya terkait bagaimana konsep nulitas dalam suatu perjanjian. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya subjek hukum di norma hukum di Indonesia ini itu kan ada orang perorangan dan badan hukum. Nah, subjek hukum tersebut sering mungkin melakukan tindakan perjanjian di KUH Perdata di dalam pasal 1313 disebutkan bahwasanya satu perjanjian adalah di mana dua orang atau dua subjek hukum itu melakukan suatu perikatan di mana subjek yang satu mengikatkan diri kepada subjek kedua dalam konteks untuk suatu prestasi. Nah, perikatan ini tentunya memunculkan prestasi kedua belah pihak dalam konteks perjanjian tersebut. Nah, di dalam pasal 1220 ini diatur tentang keabsahan suatu perjanjian. Ini menggelitik kepada saya di beberapa hari ini bahwasanya di pekerjaan saya lagi rame-rame terkait bagaimana kompetensi dikedepankan dalam konteks mengelola suatu tujuan organisasi, karena ternyata di dalam perjanjian pun dibahas tentang subjek hukumnya tadi, kompetensinya tadi pada yang melekat pada subjek hukum. Jadi di pasal 1220 itu diatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian, baik orang perorangan dengan orang perorangan atau orang perorangan dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum atau bisa sebaliknya. Itu diatur di sana di 1230 KUH Perdata itu bahwa syarat sah suatu perjanjian itu menyangkupi keempat hal. Yang dua itu syarat yang melekat pada personalnya, artinya di si subjek hukumnya. Yang kedua mengikat kepada sebab dan hal-hal tertentu yang bisa dilakukan perjanjian. Dua hal pertama yaitu dalam subjek itu melekat pada apakah si subjek ini dia sudah melakukan kesepakatan. Jadi yang pertama adalah sepakat. Ada kesepakatan antara kedua belah pihak, itu yang menjadi syarat sah perjanjian itu. Yang berikutnya itu tentang suatu kecakapan. Jadi kecakapan ini diatur banyak di peraturan-peraturan hukum yang lain. Bagaimana suatu subjek ini apakah dia masuk pada kecakapan tertentu untuk melakukan perjanjian. Tentunya itu menjadi pembatas. Kayak semacam kalau kita kan tidak mungkin melakukan perjanjian terhadap orang gila tentunya, atau anak di bawah umur, atau melakukan perjanjian-perjanjian dengan orang yang sedang ingatannya terganggu segala macam. Itu diatur di sana. Yang berikutnya adalah hal tertentu. Jadi perjanjian itu harus mengikat kepada hal tertentu yang dijanjikan. Artinya perjanjian itu harus memiliki tujuan tertentu pada hal-hal tertentu yang tentunya ada halnya. Jadi kalau kita misalkan tidak bisa kita
melakukan suatu perjanjian kepada hal-hal yang tidak mungkin untuk dicapai. Misalkan kita berjanji misalkan pergi ke bulan, posisinya dalam konteks suatu prestasinya adalah hal tersebut. Misalkan saya dengan teman saya itu kan sesuatu hal yang mungkin kita bicara tentang suatu ketidakniscayaan. Berikutnya adalah sebab yang halal. Nah, diatur di norma kita bahwasanya suatu perbuatan itu atau prestasi yang akan dicapai dalam suatu perjanjian adalah harus prestasi-prestasi yang halal. Jadi di luar sesuatu yang halal atau sesuai dengan aturan norma hukum dan norma agama itu bisa diperjanjikan. Kalau di luar itu tidak bisa. Misalkan begini, saya menggugat teman saya karena dia memiliki hutang kepada saya pada saat kami berdua berjudi. Saya dan kawan saya berjudi, kawan saya kalah misalkan 10 juta, dia tidak mau bayar, saya adukan dia ke polisian atau di persidangan perdata, pengadilan perdata, bahwasanya dia harus membayar kepada saya. Nah, judi itu merupakan suatu perbuatan yang dilarang di kita. Itu bukan perbuatan yang halal juga di norma agama. Itu tidak bisa menjadikan prestasi itu diakui dalam suatu perjanjian. Nah, 4 hal tersebut yang diatur pada 1320 itu merupakan satu konsep nulitas dalam perjanjian. Artinya perjanjian itu juga ada pembatas. Nah, konsep nulitas ini itu harus diketahui oleh kawan-kawan semua agar tidak terjadi sesuatu hal yang merugikan terhadap subjek ketika melakukan perjanjian. Nah, diatur pula di 1330 bahwasanya suatu perjanjian merupakan mengikat kepada dua belah pihak dan menjadi aturan hukum kepada dua belah pihak. Nah, itu ada asas yang mengatur bahwasanya asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak juga mengatur posisinya bahwasanya karena menjadi aturan hukum tadi, ketika dijalankan suatu perjanjian itu mengikat ke dua belah pihak dan posisinya menjadi aturan main kepada kita. Nah, malam ini mungkin itu yang ingin saya berikan informasi kepada kawan-kawan bagaimana perjanjian itu berhubungan dengan banyak hal. Salah satunya adalah kompetensi yang melekat kepada subjek dan hal-hal tertentu yang bisa dilakukan perjanjian. Nah, kenapa saya malam ini membahas topik tentang konsep nulitas ini? Posisinya basic saya adalah basic birokrat, sedang belajar hukum juga, sedang menggeluti filsafat juga. Tentunya ini menggelitik ketika kita melakukan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan keuangan negara. Bagaimana subjek hukum dalam mengelola keuangan itu sangat penting. Dan bagaimana kompetensi itu menjadi faktor-faktor pembatas dan faktor penentu dalam konteks pertanggungjawaban secara material. Pernah kita ngebahas tentang pertanggungjawaban material dan formil dalam konteks keuangan negara, bahwasanya keuangan negara itu hanya bisa dikeluarkan oleh dua hal. Yang pertama adalah kontrak atau perjanjian, yang kedua adalah surat perintah. Nah, dua ini merupakan erat kaitannya dengan konsep-konsep nulitas tadi, konsep-konsep di perjanjian tadi. Apabila dua hal tersebut kita perhatikan tentunya dan kita cermati serta kita mempedomani aturan-aturan hukum dan aturan-aturan main dalam konteks kita menyelenggarakan
menyelenggarakan kegiatan, kita akan terbebas dari hal-hal yang tidak kita inginkan dalam konteks kita harus bertanggung jawab secara formal dan material tentunya. Mungkin itu bisa dicermati oleh kawan-kawan, menjadi bahan pemicu dalam posisi kita harus terus belajar, bisa dikembangkan oleh kawan-kawan, mungkin dari literasi atau hasil diskusi serta pemberian materi oleh guru-guru atau dosen-dosen. Mungkin itu saja. Selamat malam. Kita berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.